Ya, baik, izin Ibu Ayu, saya mulai. Pak Bu Ayu ada di ruang Zoom. Ya, baik, Ki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita hari ini dapat berkumpul pada ruang Zoom meeting ini dalam rangka persiapan Pinpolio tahap 2 dengan tema evaluasi Pinpolio dan pencegahan KIPI. Hari ini saya selaku MC dan moderator, saya Bidan Reski Putri Stiantias, ya, petugas staf Puskesmas Karyangau, akan memimpin kegiatan ini, dan ada Dr. Nur Ayu Hasanah selaku narasumber serta Putri sebagai operator. Ya, baiklah, marilah kita memasuki acara pada hari ini. Mungkin sebelumnya kita berdoa dulu dengan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Marilah kita memasuki acara inti. Kepada Dr. Nur Ayu Hasanah, kami persilakan. Baik, apakah sudah terdengar? Sudah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan Zoom. Yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan Pinpolio, dan untuk saat ini kita akan melakukan evaluasi hasil capaian kita yang lalu, serta kami ingin berbagi informasi kepada Bapak Ibu semua dan teman-teman tenaga kesehatan berkaitan dengan KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Minta waktunya sebentar ya Bapak Ibu, nih saya ada panggilan mendadak, sebentar saya mau respon dulu. Mungkin 1 menit ya, mohon maaf sebentar. Oke, baik. Di sini yang sudah hadir ada 11 orang ya. Mudah-mudahan masih bertambah ya yang bergabung, mengingat kejadian ikutan pasca imunisasi ini tidak
jarang ya, atau bisa dikatakan cukup sering menyebabkan baik tenaga kesehatan maupun orang tua, bayi balita, atau mungkin diri kita sendiri cukup resah atau panik ya. Oke, untuk hari ini kita akan menyampaikan juga, selain kita mengenal apa itu KIPI, juga akan kami sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara pencegahan agar KIPI tidak terjadi dan bagaimana penanganannya apabila KIPI itu terjadi. Baik, next slide. Nah, sebelum kita menyampaikan materi KIPI, Bapak Ibu dan teman-teman semua, yang seperti kita ketahui bersama bahwa imunisasi itu adalah suatu proses di mana hal tersebut akan meningkatkan atau membuat seseorang itu menjadi kebal terhadap suatu penyakit. Caranya yaitu dengan menyuntikkan vaksin yang bertujuan untuk membentuk daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu. Lanjut. Nah, ketika vaksin ini diberikan ke tubuh kita dan antibodi dari tubuh kita itu terbentuk ya, terpicu, sehingga suatu saat ketika dia menemui atau mendapati penyakit tertentu yang tadi kita divaksin, maka tubuh sudah mulai mengenal ya, dan di dalam tubuh kita itu terjadi perlawanan terhadap virus atau kuman tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya pemberian imunisasi, maka manfaat yang bisa kita peroleh yang pertama adalah daya tahan atau kekebalan tubuh akan meningkat. Kemudian kita juga akan tercegah ya dari berbagai penyakit yang berbahaya. Dan imunisasi ini bisa dikatakan lebih murah, mudah, dan efektif ya dibandingkan kalau memang kita sudah mendapati diri jadi sakit. Nah, untuk saat ini kita tahu ya bahwa pelaksanaan kegiatan PIN polio itu untuk mencegah terpaparnya ya kita dari virus polio. Kemudian kalau sudah terkena polio, kita juga udah tahu dia akan menyebabkan kecacatan fisik yang sifatnya jangka panjang. Nah, otomatis itu akan membutuhkan dana yang jauh lebih besar. Sehingga adanya imunisasi ya bisa dikatakan jauh lebih murah ya, karena itu tadi ketika sudah terjadi maka biaya yang akan kita keluarkan jadi lebih banyak. Dan untuk saat ini dan yang lalu juga pada saat kita COVID, adanya imunisasi ini memiliki peranan untuk mengendalikan wabah yang tadinya banyak kasus ya sampai ribuan kasus yang terkena COVID ya akhirnya bisa mereda dan saat ini sudah sangat jarang sekali kita temukan kasus COVID ya karena tadi sudah mendapatkan sebagian besar masyarakat sudah mendapatkan imunisasi. Lanjut. Sekedar berbagi Bapak Ibu, dari Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwanya berkaitan dengan imunisasi, di mana pada dasarnya imunisasi itu adalah diperbolehkan atau istilahnya mubah sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Dan imunisasi dengan vaksin yang haram atau najis tidak dibolehkan kecuali digunakan pada kondisi yang darurat ya, di mana pada saat itu belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci dan belum ada kalau misalnya dia sudah ada keterangan dari tenaga medis dan memang ada ketetapan bahwasannya belum tersedia vaksin yang halal, maka itu diperbolehkan. Pada kondisi tertentu pun juga ketika ada penyakit yang berdampak kepada kematian, itu juga disarankan ya, kalau tidak diimunisasi dia bisa menyebabkan kematian, kalau tidak diimunisasi dia bisa menyebabkan penyakit yang berat, jika tidak diimunisasi dia menimbulkan kecacatan yang permanen, maka di sini dikatakan imunisasi itu
wajib diberikan ya, karena kalau tidak diberikan maka kasus kematian atau penyakit berat dan kecacatan permanen akan menjadi lebih banyak korbannya. Lanjut. Ya. Oleh karena itu, seorang imam besar di Istiqlal pun juga menguatkan kembali ya fatwa MUI tersebut, bahwasanya imunisasi ini merupakan kewajiban dari individu itu sendiri, kemudian kewajiban bersama orang tua dan masyarakat, kewajiban tokoh agama, dan kewajiban semua elemen pemerintahan nasional dan daerah. Mohon izin saya mengutip salah satu dalil dari Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 195, di mana dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi maksudnya adalah ketika kita memang mengetahui bahwa penyakit tersebut berbahaya dan bisa membuat banyak cedera dan lain sebagainya, tetapi ketika ini sudah ada upaya pencegahannya, maka disarankan untuk melakukan pencegahan tersebut ya, agar tidak jatuh sakit atau tidak mendapati kematian atau kecacatan yang permanen. Kemudian dalam salah satu hadis dari hadis riwayat Al-Bukhari juga disebutkan bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Jadi sudah jelas bahwasanya kegiatan vaksinasi itu sangat baik ya, memang harus diberikan pada saat kondisi-kondisi yang memang bisa dicegah dengan imunisasi. Lanjut. Mohon izin mengingatkan kembali bahwasanya apabila cakupan imunisasi ini sudah tinggi atau merata di seluruh lapisan masyarakat, maka masyarakat yang ada di wilayah tersebut akan terbentuklah kekebalan kelompok atau istilahnya herd immunity, sehingga dapat mencegah penularan suatu penyakit. Jadi di sini digambarkan di gambar yang paling atas, jika sebagian besar masyarakat kita tidak diimunisasi ya, kemudian kondisinya dia sehat dan tapi tidak mau diimunisasi. Nah, kemudian datanglah ada 3 orang ya yang di atas ini ya, 3 orang dengan membawa infeksi menular yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Yang terjadi adalah orang-orang yang tidak diimunisasi yang tadi awalnya sehat semua menjadi sakit. Berbeda dengan gambar yang di bawah, di mana orang yang sehat dengan imunisasi ya lebih besar dari mereka yang sakit ya dan terinfeksi yang mudah menularkan. Kemudian di sini juga ada berada orang-orang yang sehat dan tidak diimunisasi. Yang terjadi adalah infeksi tersebut ya terhalang ya, infeksi tersebut tidak menyebar sehingga kelompok tersebut menjadi aman dan sehat. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak Eki. Ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, imunisasi biasanya memang menimbulkan efek samping yang disebut KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, yaitu lebih sering biasanya berupa nyeri, ada juga demam, bahkan sakit kepala. Tetapi yang perlu kita ingat bahwasanya KIPI itu tidak selalu terjadi pada setiap orang yang diimunisasi. Jadi tidak semua orang yang imunisasi itu pasti KIPI, tidak ya, tetapi dari semua yang diimunisasi ada ya 1 atau 2 orang yang mengalami KIPI. Adapun KIPI yang terjadi itu jauh lebih ringan ya. Biasanya lebih sering yang ringan dibandingkan dengan yang serius atau yang berat. Hal ini yang perlu kita pertimbangkan adalah meskipun KIPI itu terjadi ringan atau mungkin 1 ke 2 kejadian ada yang serius ya, kalau kita bandingkan dengan manfaat dari imunisasi itu sendiri, maka manfaatnya itu jauh lebih besar dari efek samping yang dirasakan. Lanjut. Nah, penyebab KIPI, kenapa seseorang bayi, balita, ataupun kita sendiri dewasa ya
ketika kita melakukan, vaksinasi ya, kita ada respon ya, entah nyeri, entah sakit kepala, atau demam. Karena yang pertama, bisa jadi tubuh kita sedang bereaksi terhadap kandungannya vaksin. Nah, mungkin bukan virusnya itu sendiri, tetapi komponen yang digunakan dalam vaksin tersebut ya. Sebagai contoh, pada beberapa kasus ya yang diberikan vaksin DPT terjadi pembengkakan otot di sekitar suntikan. Kemudian yang kedua adalah respon kecemasan berlebihan. Nah, hampir sering ya, ketika orang tuanya dia memiliki kecemasan yang berlebihan terhadap imunisasi yang akan diberikan kepada anaknya, dan kemudian anaknya tiba-tiba setelah imunisasi pun juga demam ya, bertambah lagi kecemasan. Nah, ini, sering berkaitan. Karena apa? Belum diimunisasi pun sudah muncul ya respon, rasa takut ya, sehingga dia cemas berlebih. Akhirnya belum imunisasi sudah merasakan pusing ya, tambah lagi dilakukan, penyuntikan misalnya kemarin yang lalu pernah terjadi juga, vaksinasi Covid, dia takut jarum suntik, setelah disuntik dia pingsan. Nah, dikira itu sebagai KIPI, ternyata bukan, dia hanya takut dengan jarum suntik ya. Gejalanya sama ya, kalau namanya takut atau panik ya, bisa pusing, bisa napasnya yang tadinya napasnya normal jadi terengah-engah atau lebih apa, seperti orang yang kesulitan nafas ya, bisa merasakan nyeri yang hebat, muntah, hingga tadi pingsan ya. Kemudian yang ketiga, adanya kelainan atau penyakit bawaan. Jadi pada anak-anak yang, atau masyarakat yang dia sudah punya penyakit bawaan, yang sebelumnya dia tidak tahu kalau dia menderita penyakit tersebut. Nah, setelah dilakukan imunisasi, ada keluhan dan setelah diperiksakan ternyata ada kelainan bawaan yang diderita. Nah, sehingga dianggap oleh si masyarakat tersebut bahwa, "Oh, setelah imunisasi kok anak saya jadi misalnya ada, masalah di jantung," gitu. Padahal sebelumnya masalah di jantung itu sudah ada, hanya saja tidak dilakukan pemeriksaan, sebelumnya atau mungkin tidak mengerti atau tidak paham terhadap kondisi, bayi balitanya. Dan akhir-akhirnya dia menyalahkan ini karena imunisasi ya, padahal tidak seperti itu. Jadi memang kelainan kongenital itu memang sudah bawaan dari lahir ya, bahkan sudah ada sebelum imunisasi itu dilakukan. Jadi ini harus benar-benar dibedakan ya. Lanjut, Mbak. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya untuk KIPI sendiri itu cenderung ringan ya, dan biasanya dalam waktu 1 sampai 2 hari tanpa diberi obat pun ya, keluhan itu akan, menjadi berkurang. Adapun gejala-gejalanya bisa reaksi lokal ya, di mana daerah sekitar yang disuntik, kalau disuntik itu biasanya menimbulkan rasa nyeri, kemerahan, dan pembengkakan. Sedangkan, reaksi yang sistemik ya, itu bisa sakit kepala, demam, merasa lemas, tidak enak badan, dan itu terjadi sesaat setelah pemberian vaksin. Adapun gejala KIPI yang berat biasanya disebabkan oleh respon sistem imun terhadap vaksin yang menyebabkan reaksi alergi berat ya, seperti dia pingsan, syok gitu ya, tiba-tiba dia badannya dingin, tidak sadarkan diri ya. Bisa juga terjadi penurunan trombosit, kejang, dan otot lemah. Hal ini bisa saja terjadi, tetapi sangat jarang dan bisa diatasi tanpa menimbulkan dampak kesehatan yang jangka panjang. Adapun gejala reaksi alergi pasca vaksinasi itu bisa berupa ruam dan gatal di kulit, kemudian keluhan batuk dan bersin, juga sesak napas, kemudian pusing, bingung, detak jantung cepat atau sakit kepala, serta mual muntah dan diare. Lanjut. Untuk mengetahui seseorang tersebut, adalah KIPI atau tidak, maka harus dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dengan menganalisa kondisi medis yang timbul setelah pemberian vaksin. Nah, biasanya dokter akan menanyakan nih riwayat kesehatan pasien dan keluarganya seperti apa. Kemudian, ketika terjadi keluhan atau gejala yang dianggap KIPI, maka, eee dokter akan melihat ya,
respon sistemiknya ini apakah berkaitan dengan KIPI atau dengan alergi, atau yang bersangkutan memang punya riwayat alergi atau penyakit-penyakit yang lain ya. Jadi akan dievaluasi demamnya yang terjadi ini apa karena imunisasi atau mungkin lagi memang sedang sakit ke arah penyakit virus yang lain ya. Nah, begitu juga dengan kemerahan serta lekuan pada kulit. Apakah ini respon sistemik ataukah respon dari infeksi penyakit yang lainnya. Nah, jadi untuk mendiagnosis suatu KIPI ini juga ada tahapannya ya. Tidak sembarangan, oh ini udah pasti KIPI, ternyata dia sedang mungkin batuk pilek sebelumnya tetapi tidak ngomong sama petugas ya. Akhirnya setelah diimunisasi dia batuk pilek. Nah, dianggapnya itu KIPI padahal sudah dalam penyakit terinfeksi penyakit tertentu sebelum imunisasi. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara pengobatan apabila terjadi KIPI tersebut? Yang pertama adalah baik orang tua maupun petugas ataupun siapapun yang melakukan imunisasi tidak perlu panik ya, tidak perlu panik apalagi yang dihadapi anak-anak ya, anak-anak yang mengalami KIPI. Yang pertama jangan panik, kemudian yang kedua eh, kita lakukan upaya-upaya untuk meredakan gejalanya. Contoh misalnya anak mengalami demam atau nyeri atau sakit kepala ya. Yang pertama, usahakan anak itu beristirahat dengan cukup ya. Jadi yang biasanya anak itu main ya sampai sore seperti itu, sempatkanlah istirahat ya. Jadi setelah imunisasi anak-anak jangan main dulu di luar ya, mungkin di rumah dulu istirahat dulu ya. Kemudian berikan cukup air putih ya. Kalau memang ada keluhan demam segera beri obat penurun panas jika diperlukan ya. Kemudian kalau ada bagian misalnya dia mendapatkan vaksin yang berupa suntikan ya. Nah, itu masih terasa nyeri, tangan tersebut tetap digerakkan atau kaki tersebut tetap digerakkan ya. Dan kalau misalnya terasa nyeri banget ya bisa menggunakan tangan yang satunya ya, tetapi yang terasa nyeri itu tetap digerakkan, jadi jangan didiamkan saja. Kalau semakin didiamkan itu biasanya nyerinya bertambah, meskipun 1 sampai 2 hari berikutnya nyeri itu berkurang ya. Kemudian bisa juga lakukan kompres dengan air dingin ya jika dibutuhkan untuk meredakan rasa nyeri dan radang yang terjadi di area suntikan yang dilakukan pada bayi balita tersebut. Oke, lanjut. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dengan kita memahami apa itu KIPI dan bagaimana cara penanganannya, orang tua tak perlu ragu lagi dalam memberikan imunisasi lengkap pada anak secara tepat waktu. Hal ini mengingat ya, tumbuh kembang anak itu menjadi sehat, optimal, dan terhindar dari stunting. Kenapa terhindar dari stunting? Jelas ya, karena stunting itu dipengaruhi oleh dua hal besar. Yang pertama adalah nutrisi dan yang kedua adalah infeksi. Ketika anak kita atau diri kita, bayi balita yang sering mengalami sakit atau infeksinya berulang, maka itu akan mempengaruhi nutrisi atau asupannya dia sehari-hari. Kemudian kalau dia asupannya tidak adekuat, maka dia akan mudah terjadinya infeksi. Nah, oleh karena itu, karena memang situasi bayi balita itu suka naik turun ya asupan makanannya dan bisa jadi eh, kita sedikit kurang tepat dalam memberikan makanan kepada mereka. Nah, adanya perlindungan dari imunisasi itu akan membantu bayi balita tersebut ya tercegah dari penyakit infeksi sehingga kita masih ada waktu untuk mengevaluasi ya asupan makanannya sehingga kalau makanannya sudah bagus, nutrisinya masuk juga bagus, akhirnya ada kekebalan yang lain ya yang didapatkan dari tubuhnya, kemampuan tubuhnya menjadi tetap sehat ya sehingga terhindar dari infeksi. Nah, kalau bayi itu jarang sakit, kemudian asupannya dia baik, maka pertumbuhan tinggi badannya, kemudian pertambahan berat badannya di saat dia usia bayi dan balita itu kenaikannya setiap bulan sesuai dengan KBM dan sesuai dengan usianya
ya, sehingga tidak mengalami apa yang namanya stunting. Mungkin saya review sedikit ya berkaitan dengan stunting ini ya, itu dia dikatakan stunting itu kalau berat badannya naiknya kurang bagus, kemudian juga tinggi badannya di bawah dari -2 standar deviasi. Oke, baik lanjut Mbak. Kita review sedikit juga berkaitan PIN polio yang putaran pertama yang lalu ya. Oke lanjut. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan tahap 1 di seluruh wilayah Karyangau, baik di lapisan masyarakat ya di Posyandu, kemudian juga di sekolah PAUD TK, juga sampai SSD. Lanjut aja Mbak. Nah, imunisasi polio yang diberikan di tahap 1 dan tahap 2 nanti adalah imunisasi polio khusus, yaitu novel OPV ya, di mana ini adalah vaksin baru untuk mencegah penularan penyakit virus polio yang saat ini sudah bermutasi. Jadi memang ini vaksin khusus dirancang untuk mencegah penyakit polio yang sudah bermutasi. Dan vaksin ini berbeda ya dengan vaksin polio yang biasanya diberikan di puskesmas di imunisasi dasar. Biasanya di bawah usia 1 tahun, yaitu juga ada polio baik di oral maupun yang disuntikan. Tapi vaksin kali ini berbeda dan hanya didapatkan di pospin yang tersedia di wilayah Bapak Ibu. Dosisnya 2 tetes melalui mulut atau oral yang diberikan untuk putaran 1 dan putaran 2 atau tahap 1 dan tahap 2 dikasih jarak ya sekitar 2 sampai 4 minggu. Adapun sasaran dari kegiatan ini ya sama seperti yang lalu yaitu dari usia 0 sampai 7 tahun 11 bulan 29 hari. Nah, untuk mencegah terjadinya atau munculnya KIPI, yang pertama pastikan anak dalam kondisi sehat, kemudian anak ditunda imunisasinya jika sedang mengalami demam lebih dari 37,5 dan atau jika anak mengalami diare. Oke, lanjut. Ini insya Allah kita di tahap kedua akan dilakukan serentak ya Bapak Ibu di tanggal 12 Agustus 2024 ya. Dan tahap 2 ini akan berlangsung kurang lebih dari tanggal 12 sampai 18 Agustus atau nanti ketika ada tambahan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Lanjut. Jadi untuk vaksin NOPV 2 ini aman diberikan ya walaupun terdapat beberapa kontraindikasi. Jadi kalau seumpama ada anak bayi balita yang tinggal serumah dengan penderita HIV ya itu masih bisa diberikan ya. Kemudian tapi kita lihat dulu kalau misalnya kondisinya dia lemah ya ini memang tidak boleh diberikan ya. Seperti itu. Dan berat badan bayi lahir rendah di bawah dari 2 kg. Bisa diberikan kalau dia sudah bertambah berat badannya di atas 2 kg atau 2000 gram. Pada anak-anak yang sedang menjalani proses kemoterapi atau dia sedang mengalami penyakit keganasan itu sebaiknya tidak diberikan ya karena kondisi imunnya sedang ditekan, kondisi imunnya sedang rendah, sedang turun-turunnya dan tubuh tidak mampu untuk membangkitkan antibodinya. Nah, kalau kita berikan yang terjadi adalah yang bersangkutan susah untuk melawan ya, antibodinya tidak bisa bekerja dengan baik. Oke, lanjut. Kalau misalnya anak-anak dengan demam di atas 37,5 dan sedang mengalami diare, sebaiknya juga tidak diberikan dulu. Jadi kita harus pastikan ya Bapak Ibu, segala informasi apapun tetap kita perhatikan ya. Jangan sampai pada saat pelaksanaan yang bersangkutan terlewat ya, karena tadi mungkin ditutupi informasinya biar ikut-ikutan tetangga yang lain gitu kan. Akhirnya oh yang lain sudah imunisasi, aku juga. Padahal kondisi anaknya ada diare atau lagi demam. Nah, itu tapi tidak disampaikan sama petugas. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus disampaikan apa adanya. Pada anak-anak yang tadi mungkin dia mengalami stunting ya, kemudian dia ada sakit beberapa hari yang lalu sedang dapat
antibiotik, kemudian bayi yang mendapatkan ASI ini masih boleh diberikan. Tetapi dipastikan lagi apakah saat itu dia sedang proses penyakitnya ini apakah sudah masuk ke fase sembuh atau masih dalam proses mau sakit. Nah, kalau memang nanti bisa dipastikan dia mau sakit, ya sebaiknya ditunda dulu, tidak masalah. Nanti akan disusulkan pada pelaksanaan jadwal imunisasi polio berikutnya. Untuk di bulan Agustus ini kita barengan ya sama vitamin A. Jadi nanti teman-teman kesehatan, kemudian juga ibu kader dan Bapak Ibu sekalian minta tolong urutannya nanti berikan vaksin dulu ya 2 tetes ya. Setelah itu baru kita berikan vitamin A. Dan ini tidak masalah. Adapun untuk pemberian obat cacing kita tunda dulu ya 2 minggu setelah pemberian imunisasi nanti ini. Lanjut. Oleh karena itu, mari kita sukseskan kegiatan Pinpolio tahap 2 yang serentak di Kelurahan Karyangau ya, di mana kita bagikan informasi berkaitan dengan Pinpolio ini, kemudian pastikan anak-anak dalam kondisi sehat ya. Kalau sekarang yang kemarin lagi sakit, ayo perhatikan asupan makanannya, obat-obatannya, sehingga pada saat nanti minggu depan ada pelaksanaan Pinpolio bisa berpartisipasi aktif ya. Kemudian mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa membawa anaknya ke pos imunisasi yang sudah tersedia dan jangan sungkan untuk melaporkan jika anaknya mengalami keluhan ya. Insya Allah kita 24 jam ya akan menerima apapun keluhannya dan segera kita tangani ya untuk mengatasi keluhan yang terjadi pada anak-anak kita seperti itu. Lanjut. Apakah kelihatan ini ya? Mudahan kelihatan semua ya Bapak Ibu. Ini adalah gambaran capaian Pinpolio 2024 di Kota Balikpapan. Kita fokus aja untuk di Kelurahan Karyangau. Ini ada yang paling bawah. Yaitu capaian kita sudah di atas 100% ya. Alhamdulillah warga masyarakat di Kelurahan Karyangau ini cukup antusias ya, baik yang sasarannya 0 sampai 59 bulan ya atau yang balita ini capaiannya sudah mencapai 107,5%. Kemudian untuk yang usia 5 sampai 7 tahun sudah mencapai di angka 91,9% dan untuk yang di atas 7 tahun ya, 7 tahun 11 bulan 29 hari, itu capaiannya sudah di angka 166,4%. Jadi secara keseluruhan total sasaran dan total capaian kita itu sudah mencapai di angka 110,9%. Alhamdulillah ya. Berarti masyarakat Karyangau gercep ya, tanggap dan mau sehat semua. Oke, lanjut. Ini adalah capaian dari masing-masing pos PIN yang kita buka dan rata-rata sebagian besar ya capaiannya cukup bagus. Ini yang di atas masih ada merah, kuning, hijau. Ini yang belum direvisi setelah pasca sweeping karena data ini kita bedakan ya antara yang susulan sama yang kondisi real pertama kali kita buka layanan layanan vaksin polio di pospin yang sudah ditetapkan ya. Dan ternyata pada saat buka pertama kali sudah ada beberapa lokasi yang capaiannya melebihi target ya, yaitu di atas 100% ya, seperti RT 1, RT 2, KB Riang ya, kemudian di RT 4 dan KB Edukatif Mandiri. Nah, mudah-mudahan untuk tahap 2 bisa lebih bertambah lagi ya yang capaiannya di atas 95%. Nah, di sini juga ada RT 7 ya dan di RT 8 yang capaiannya yang lalu pada saat buka pertama kali sudah di atas 95%. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, ini himbauan saja
informasi saja bahwasanya penyakit polio itu sangat berbahaya ya, karena dia menyebabkan lumpuh seumur hidup. Sampai saat ini belum ada obatnya, tetapi penyakit ini bisa dicegah dengan imunisasi. Oke, lanjut. Oke, sepertinya cukup sekian materi saya. Bisa dilanjut dengan tanya jawab dan diskusi. Silakan Bapak Ibu yang mau bergabung bertanya, pengalamannya kemarin bisa bagus atau mungkin ada susahnya dari kegiatan yang lalu, susah mengajak warganya. Tapi saya rasa nggak susah ya, soalnya capaiannya sudah 100% seperti itu. Oke, silakan Mbak Eki. Terima kasih atas pemaparannya kepada Dr. Nur Ayu Hasanah ya untuk peserta yang ingin menyampaikan informasi atau pertanyaan atau kendala terkait pelaksanaan PIN Polio 2024 untuk tahap kedua, boleh silahkan langsung unmute. Jadi tadi udah kita dengarkan ya pemaparan dari Bu Ayu ya tentang pencegahan dan penanganan KIPI. Jadi saya berharap dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu guru, kader maupun warga yang mengikuti ini. Nanti juga kita share untuk materi dan video Zoom agar bisa di-share kepada masyarakat sehingga ilmu kemudian informasi bisa sampai ke masyarakat ya. Luar biasa ya tadi sangat bermanfaat Bapak Ibu ya untuk persiapan kita dalam pelaksanaan PIN Polio tahap 2 ya. Saya juga selaku pemegang program imunisasi ya. Alhamdulillah capaian kita di PIN Polio tahap 1 itu secara sasaran real sudah mencapai 97,56 1.000 orang dari 1.025 sasaran ya. Artinya capaian target kita yang kita harapkan di atas 90% alhamdulillah tercapai ya. Besar harapan saya nah kita juga bisa melewati nanti PIN Polio tahap 2 ini dengan baik, lancar ya, dan target kita bisa tercapai. Dan yang lebih penting lagi, aman. Dan jika pun ada KIPI yang terjadi, maka kita bisa menangani dengan baik ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu warga, kemudian Bapak Ibu guru, wali murid ya, jika anaknya mengalami keluhan jangan takut, silahkan disampaikan kepada petugas ya. Nanti kita akan respon insya Allah dengan baik ya, dan kita lakukan secara sesuai dengan prosedur yang ada di puskesmas ya. Nanti rencananya karena PIN Polio itu akan dilaksanakan serentak pada 12 Agustus 2024 ya. Namun ada beberapa seperti RT 1 dan RT 2 serta KB Riang itu akan melaksanakan di tanggal 13 karena ada acara tertentu di wilayahnya ya, sehingga jika dilakukan bersamaan ditakutkan akan menurunkan capaian. Oke, dengan mendengar hal itu, saya selaku memegang program juga sudah menjadwalkan kembali ya, di mana warganya bisa mengakses pada jadwal di tanggal itu ya. Kemudian untuk yang lainnya seperti sesuai dengan jadwal kita tetap akan melaksanakan di tanggal 12 Agustus 2024 ya untuk sekolah dan SD, TK, PAUD ya sudah saya kirim surat pemberitahuan untuk pelaksanaan, mohon bisa dapat disampaikan dan dipersiapkan di masing-masing tempat target sasarannya ya. Jadi di sekolah mohon bisa disampaikan kepada orang tua murid sehingga mereka tidak lupa ya dan anaknya bisa turun ke sekolah ya untuk melaksanakan jadwal PIN Polio ini ya. Dengan adanya Zoom meeting ini saya berharap Bapak Ibu guru, kader, orang tua murid dan warga Karyangau dapat mempersiapkan anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi PIN Polio dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Jadi seyogyanya anak yang dalam kondisi yang sehat ya. Jikapun nanti pada saat pelaksanaan anaknya mengalami keluhan, silahkan disampaikan
kepada petugas ya, pada petugas misalkan anaknya ada yang lagi nggak enak badan atau misalnya pilek, ada yang batuk, nanti petugas yang akan menilai apakah anak tersebut bisa untuk mendapatkan imunisasi apa tidak ya. Tapi tadi sudah dijelaskan dari Dr. Ayu ya, sangat jelas bahwa anak dengan demam di atas 37,5 derajat Celcius dan dengan diare perlu kita tunda pemberian pin polio tahap keduanya seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sangat jelas ya untuk pemaparan kita tentang KIPI ya. Dr. Ayu mungkin ada tambahan? Ini yang baru bergabung Bu, gimana Bu? Aman sinyal? Ada yang mau ditanyakan nih yang jauh ini? Aman Bu, bagus capaiannya kemarin ya Mbak Ju. Iya, langsung di atas 95%. Mungkin Ibu-Ibu bisa sharing dulu kemarin yang capaiannya bagus-bagus nih kayak di Salok Cina, Bu Jumiati, kemudian di mana lagi tadi itu? Bisa sharing atau mungkin yang lalu ada kendala atau mungkin keluhan dari masyarakat, nggak apa-apa Bu, kita sampaikan di sini untuk menjadikan bahan diskusi kita, mungkin ke depan bisa jadi yang sudah baik sekarang ini bisa jadi jauh lebih baik seperti itu. Ada tambahan mungkin dari ibu-ibu kadernya atau teman-teman petugas, silakan. Atau aman aja ya Bu? Aman sepertinya Bu, aman. Bu Asmiawati, Bu, gimana Bu? Aman Bu? Oh, nggak ada suaranya. Gimana Bu Asmiawati? Di mute anu kali. Ya, coba Bu, udah. Mute-nya sudah dibuka. Silakan Bu. Ya, gimana Bu pengalaman yang lalu? Di unmute dulu Bu. Ya. Insya Allah Bu, aman, Ya. Insya Allah. Ya, Kemarin gimana Bu pada saat mengajak warganya? Apakah ada kesulitan? nggak ada Bu, nggak ada. Ada ya. cuman ada salah satu aja warga. Kebetulan beliau lagi ada apa tamu kampung, jadi dia nggak bisa ini. Tapi udah kita handle juga sih. Susulan ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Kemudian ini dari Kaberiang ya, Bu Mustalifah masih ada mengikuti kegiatan ini atau Bu Jumiati dari Salok Cina Ibu? Yang lalu atau lagi masak nih ya? Masak batagor. Bu Evi dari RT Bu Evi Nur ini ya? Boleh Bu disampaikan mungkin gambaran pelaksanaan yang lalu, apakah ada kendala yang dihadapi? Aman sih kayaknya Bu ya kalau lihat. Kayaknya aman sih. Aman lagi di dapur ini, lagi masak atau lagi ngajar. Itu udah Bu Evi, silakan Bu Evi. Iya. Aman Bu, aman, tidak ada apa itu kendala. Terus warganya gimana Bu? Itu kan luas banget ya, di RT 16 ada perumahan, kemudian warga-warga yang bukan perumahan, itu bagaimana kemarin komunikasinya untuk agar sasaran itu datang ke Pospin? Ada kendala? Kita share di grup sih Bu, grup warga RT 16 juga ada, di grup perumahan juga ada. Antusiasnya cukup tinggi ya Bu ya? Iya, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan antusiasnya juga ini merambat untuk kunjungan posyandunya Bu. Ya diusahakan Bu kalau yang itu. Ya, jadi nanti apa yang menjadi minat warga, kok ini waktu Pospin capaiannya luar biasa gitu ya. Nah, ketika Posyandu, apakah warganya karena ada kegiatan, dia senang ada kegiatan gitu. Nah, mungkin bisa dijadikan usulan nanti ya. Jadi biar capaiannya Posyandunya juga
sama seperti Pospin ini ya. Oke, Bu, Itulah nanti kita evaluasi lagi sama ya. tim kader lain. Oke, nanti siang datang ada ke Puskesmas Ada Bu Musi, Bu, sudah berdua OTW. ya sama Iya, kader. Oh iya, oke nanti iya, bisa Ketua. dibahas nanti siang ya. Iya. Mudah-mudahan antusias untuk posyandunya bisa seperti PIN ini ya, luar biasa loh, tidak menyangka saya ternyata T16 salah satu yang cukup tinggi ya capaiannya Iya, juga. iya. Oke, teman-teman atau ibu kader yang lain, ada yang mau menyampaikan pesan-kesan, usulan, saran? Silakan. Nah, sudah klop kayaknya Mbak Eki. Sudah waktunya jemput anak sekolah kayaknya nih. Mungkin sudah nggak apa-apa. Nanti kan bisa kita share di grup kader dan masyarakat juga ya. Siap, Ibu. Terima kasih Mbak Eki. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih kepada Dr. Nur Ayu Hasanah selaku narasumber kita. Ya, alhamdulillah kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Besar harapan kami informasi pada hari ini bisa disampaikan kepada warga, orang tua murid ya. Dan mudah-mudahan juga semua kader-kader bisa dapat membaca kembali materi nanti akan kita share ya. Demikian kegiatan hari ini ya, Zoom meeting kita dengan tema evaluasi PIN polio dan pencegahan KIPI. Semoga hari ini apa yang kita laksanakan kita dapat bermanfaat dengan baik buat diri kita sendiri maupun bagi orang lain di sekitar kita. Akhir kata, saya minta maaf selaku MC jika ada kesalahan maupun kekurangan yang terjadi pada saat Zoom meeting ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir pada Zoom meeting kita kali ini. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bisa terlaksana, capaian kita bisa tercapai ya, dan menjadi ladang pahala bagi Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua dan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.